sebenarnya apa dunia kita ke depan tuh nantinya ya, dan apa yang sebenarnya kita inginkan. Tahun ini kita memperingati penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955, tepat 70 tahun yang lalu. Selama beberapa minggu, berita tentang peringatan ini berseliweran di media, terutama di luar negeri. Karena berlangsung di Bandung, banyak yang menyebutnya juga Bandung Conference. Memang konferensi ini daya pikatnya tuh luar biasa. Sayang ya, di Indonesia tidak ada peringatan sama sekali, entah kenapa ya. Tapi di luar sana tuh ramai sekali. Dan saya kira soalnya bukan hanya karena konferensi ini penting di dalam sejarah, tetapi karena konferensi ini, yaitu pertemuan di antara pemimpin-pemimpin negara Asia dan Afrika yang waktu itu baru merdeka, sangat menginspirasi. Mereka waktu itu berpikir tentang sebuah tatanan dunia baru, ya, yang tidak lagi didominasi orang Eropa melalui kolonialisme. Nah, tatanan dunia baru ini dibayangkan negara-negara yang pernah dijajah itu bisa duduk setara dengan negara-negara lain ya, untuk menentukan nasib bumi ke depan. Mereka bicara tentang banyak hal, ekonomi, sosial, termasuk soal nuklir dan seterusnya. Nah, semangat itulah yang sekarang ini ditangkap orang gitu. Dan saya kira salah satu alasan mengapa pembicaraan mengenai konferensi ini begitu banyak, karena memang kita sedang menghadapi krisis tatanan dunia yang sangat serius. Lihat saja, ada masalah iklim, konflik geopolitik, Gaza, Ukraina, ada lebih dari 100 konflik bersenjata di seluruh dunia. Belum lagi transformasi sosial, ya, disrupsi di segala bidang, antara lain karena teknologi digital, AI, dan seterusnya. Dan semua ini membawa kita pada satu pertanyaan yang sangat mendasar, sangat eksistensial. Sebenarnya, apa dunia kita ke depan tuh nantinya ya, dan apa yang sebenarnya kita inginkan. Memang tidak ada rumus atau teori baku ya, karena ini soal imajinasi ya, kemampuan kita membayangkan dunia yang lebih baik dan juga membayangkan cara kita untuk menuju ke sana. Nah, saya baru aja ya baca satu buku yang sangat menarik terkait urusan itu ya. Ini judulnya menarik ya. Everybody was Kung Fu Fighting, ya, Afro-Asian Connections and the Myth of Cultural Purity. Penulisnya namanya Vijay Prashad. Ini seorang sejarawan, aktivis asal India yang tinggal di Amerika. Nggak terlalu tebal, ya, kurang lebih 200 halaman termasuk catatan kaki. Jadi kalau dibaca sekali jalan mestinya sih 2-3 hari selesai lah. Bahasanya juga lugas, enak dibaca. Dan Vijay Prashad ini memang orang yang sangat aktif ya di berbagai macam platform. Dia menulis banyak buku, artikel, berbicara di bermacam-macam forum ya, dan juga videonya bertebaran juga di internet ya. Jadi kalau mau tahu pandangannya tentang keadaan dunia sekarang, termasuk juga soal sejarah, kita bisa lihat ya di berbagai videonya itu. Nah, Vijay membuka bukunya ini dengan membahas multikulturalisme. Selama ini kalau kita bicara tentang multikulturalisme kan selalu positif ya, karena itu berarti pengakuan terhadap perbedaan, ada toleransi dan seterusnya gitu. Nah, masalahnya menurut Vijay ini, multikulturalisme ini pada akhirnya justru menciptakan tembok. Ya, karena apa? Karena kita mengakui adanya perbedaan dan pada akhirnya melihat kebudayaan ini sebagai sesuatu yang statis dan terkotak. Dalam konteks Amerika tempat dia hidup, dia perlihatkan ya bagaimana multikulturalisme itu artinya, oh ya, ada orang India di sebelah sini, orang Arab di sebelah sana, punya kampungnya sendiri, punya quarternya sendiri, begitu juga Tionghoa, Vietnam dan sebagainya. Jadi masing-masing terpisah hidupnya, harus mengakui, saling menghargai, tetapi pada akhirnya tidak pernah berinteraksi dengan sehat. Dan ya jelas dalam situasi seperti itu konflik kadang-kadang tidak terhindar. Nah, dia berargumentasi dengan melihat sejarah yang cukup panjang bahwa kebudayaan itu selalu bercampur. Kebudayaan itu adalah produk pertemuan, ya, pertukaran, pergulatan yang terjadi sepanjang sejarah. Karena itu menurut dia istilah yang lebih tepat bukan multikulturalisme, tapi polikulturalisme. Ini bukan hanya soal beda istilah ya, kalau multi itu asalnya dari Latin, poli dari bahasa Yunani, tetapi yang sama-sama artinya itu banyak gitu ya. Tetapi ada yang jauh lebih konseptual di sini.
dia mengatakan bahwa polikulturalisme ini memahami budaya sebagai jaringan relasi yang terus bergerak. Ya, jadi bukan sebagai sesuatu yang statis kemudian hidup berdampingan, tetapi saling berinteraksi, saling mempengaruhi. Dan dengan konsep ini dia kemudian menelusuri ya jejak kebudayaan yang terus bercampur itu di dalam sejarah. Nah, di bab pertamanya kita diajak menjelajahi Samudra Hindia, yang sebelum kedatangan Eropa adalah ruang yang sangat kosmopolitan. Di Samudra Hindia itu pelaut dan pedagang Arab, India, Afrika Timur, Cina, Melayu, Persia, dan juga dari Jawa ini bertemu, berdagang, saling menikah lintas kelompok dan membentuk satu ruang hidup bersama. Dan para pelaut dari Nusantara itu sudah menjadi bagian dari ruang kosmopolitan ini juga sudah 1000 tahun yang lalu ya. Nah, semua ini berubah ketika Vasco da Gama ini datang ya, dan singkatnya Vasco da Gama ini kan adalah representasi dari kolonialisme Eropa, dan kedatangan dia mengubah ruang bersama ini. Ya, yang tadinya orang bisa berinteraksi dengan damai, ya ada konflik kadang-kadang terjadi, tetapi percampuran itu membuat hubungan itu relatif jauh lebih kuat, lebih baik ya daripada konfliknya. Nah, ketika Eropa datang, mereka merampas kemakmuran. Mereka bukan sekedar mengekstraksi ya harta, kekayaan dan segala macam, tetapi juga mematikan penghidupan orang dan menerapkan kemudian pemikiran yang sangat berbahaya ya, bahwa orang itu pada dasarnya berbeda-beda dari segi ras. Jadi pengertian mengenai ras ini tidak lain dibawa oleh orang Eropa. Dan kalau misalnya kita lihat di dalam sejarah Indonesia sendiri ya, ada catatan dari abad ke-18 yang mengatakan bahwa di kota Cirebon itu penguasa lokal melihat orang Tionghoa dengan orang Bugis itu sama asingnya. Ya, jadi tidak ada perbedaan ras, si A, si B dikategorikan. Enggak, kalau kamu dari luar, ya kamu dari luar, dari manapun kamu datang gitu. Dan itu pelembagaan perbedaan di dalam masyarakat berdasarkan ras yang ditunjukkan dalam buku ini adalah produk kolonial. Dan memang kalau kita lihat sejarah Indonesia sendiri, penguasa kolonial di masa lalu ya, orang Belanda itu membuat aturan hukum yang membagi masyarakat kita ini ke dalam 3 lapisan. Eropa itu paling atas, orang Timur Asing, Arab, Tionghoa, India dan seterusnya di tengah, dan lapis yang paling bawah itu orang pribumi. Ya, dan itu pemikiran yang kemudian juga diterapkan di Amerika abad 18 ya, ketika settlers itu kemudian merdeka dan seterusnya, yang di sini dibahas secara cukup panjang di dalam bab yang kedua gitu. Jadi ceritanya di Amerika itu setelah menyingkirkan orang asli, para pemukim dari Eropa ini membentuk satu masyarakat yang murni secara ras, budaya dan agama. Ya, itu White Anglo-Saxon Protestant gitu ya, WASP gitu. Nah, setelah mereka menegakkan itu, semua yang datang kemudian, apakah itu migran dari India, budak dari Afrika, atau orang dagang dari Tionghoa, masuk dalam kategori ras tersendiri. Tujuannya apa? Tidak lain untuk menjaga kemurnian itu. Nah, inilah kemudian yang menjadi akar dari diskriminasi yang berkepanjangan sampai hari ini. Dan kalau kita perhatikan, ya di dalam sejarah Indonesia juga terjadi. Ya, ada orang yang dianggap asli dan ada yang dianggap pendatang gitu. Dan biasanya orang yang dianggap pendatang ini dipaksa untuk asimilasi ya. Mereka dipaksa untuk menghilangkan identitas, kadang-kadang harus ganti nama, nggak boleh pakai bahasanya, hurufnya dilarang dan seterusnya. Dan itu buah dari proses seperti ini bukan pembauran, bukan asimilasi, bukan kemudian orang melebur, tetapi justru malah tercipta jurang kecurigaan antar kelompok. Nah, di sini kemudian Vijay memperlihatkan gitu ya, bahwa alternatif cara pandang itu justru mengangkat sejarah politikulturalisme ya, dan dia mengambil contoh Karibia. Di Karibia ini para kuli kontrak dari India bertemu dengan budak dari Afrika, mereka bekerja di perkebunan milik Eropa, dan pertukaran budaya yang kemudian muncul itu luar biasa di dalam banyak sekali bidang. Musik,
bahasa, agama, dan banyak unsur budaya lain gitu yang pada akhirnya membentuk satu kebudayaan baru yang disebut Kreol. Dan pola yang sama sebetulnya bisa kita lihat di banyak negara di dunia ini ya, termasuk di kita ya. Kalau kita lihat sejarah Indonesia, khususnya Jakarta gitu ya, ada yang disebut budaya Betawi. Dan budaya Betawi ini nggak lain dari produk pertemuan budaya Sunda, Jawa, Bali, Melayu, Arab, Tionghoa, Bugis, Turki, Eropa, dan banyak lagi lainnya. Ya, dan di sini yang jelas nampak bukan multikultur, ya, jadi bukan berbagai kebudayaan asli dalam tanda kutip yang berdampingan satu lain, tapi polikultur atau percampuran melalui saling hubungan yang terus menerus. Dan ya ekspresi budayanya macam-macam ya. Kalau kita tahu soto, laksa, semur, musik gambang kromong, dan semuanya itu adalah produk dari polikulturalisme itu. Nah, jadi menurut Vijay, sejarah inilah yang mestinya menjadi dasar bagi kita untuk berpikir tentang ruang hidup bersama hari ini. Basisnya bukan persaingan antar kelompok, tapi solidaritas untuk memecahkan masalah bersama. Dan landasannya di dalam buku ini sudah ditegaskan, sudah disediakan oleh Konferensi Asia Afrika yang terjadi 70 tahun yang lalu. Para pemimpin di masa itu menolak kolonialisme, menolak imperialisme, rasisme, dan juga pemisahan ya dunia ke dalam kubu barat dan timur. Waktu itu ada perang dingin ya. Nah, masalahnya sejarah ini jarang dipahami ya sebagai basis kekuatan ya. Polikulturalisme ini belum diangkat sebagai fondasi dari solidaritas politik ya, dan solidaritas ini kita tahu tidak hanya tumbuh di tingkat atas, dan disinilah judul dari buku ini, Everybody Was Kung Fu Fighting, ini penting. Ini sebenarnya judul lagu. Ya, saya waktu SD itu juga mendengar ya waktu di radio di Jerman gitu ya. Ini karya seorang musisi Jamaika Amerika yang lagunya kemudian diproduksi oleh orang India yang besar di Inggris ya. Jadi satu produk bersama ya, mencerminkan polikulturalisme itu, dan populer di seluruh dunia. Konon terjual sampai 10 juta kopi. Ini lagu pop ya, lagu disco tahun 70-an gitu, tapi sangat-sangat terkenal. Nah, kenapa dia pakai judul itu? Karena bagi dia lagu ini bukan cuma hiburan, ya, lagu ini juga sekaligus menjadi penanda identitas. Bayangkan Kung Fu Fighting, satu ilmu bela diri yang berasal dari Cina, kemudian dipopulerkan oleh seorang Jamaika, ya, diproduksi oleh seorang India dan seterusnya. Dan dia lihat di dalam popular culture yang berkembang di Amerika 70-an 80-an, ambisinya bukan untuk menguasai satu sama lain, bukan untuk memisahkan, tetapi justru untuk berinteraksi. Nah, pesan penting dari buku ini buat saya, ya, bagi kita juga di Indonesia, kita ini bolak-balik masih saja melihat bagaimana identitas budaya menjadi sumber konflik. Akan masalahnya apa? Kesenjangan. Ya, ketika sekelompok orang kalah secara ekonomi, maka identitas budaya menjadi senjata. Ya, kita lihat ya, belakangan juga ada beberapa kasus di mana ormas ya menggunakan identitas budaya untuk menekan ya orang yang sedang berusaha. Intinya apa ya? Minta bagian, minta keadilan ya. Dan dalam konteks seperti ini, multikulturalisme jelas nggak membantu ya, karena dia tidak masuk ke dalam akar soalnya. Dia hanya minta kita toleran, kita saling mengerti, tetapi basisnya adalah ketimpangan. Nah, buat saya buku Vijay ini memberi kita peringatan dan sekaligus juga visi. Kita ini negeri yang sangat beragam. Politik identitas pasti akan menyeret kita ke dalam pusaran konflik dan kekalahan yang terus-menerus. Sudah mestinya kita belajar dari sejarah bagaimana kita terkoneksi satu sama lain, berjuang dengan cita-cita adil dan makmur yang sama. Dan sudah semestinya kita kembali ke semangat Bandung. Bukan sebagai nostalgia, tetapi sebagai titik berangkat.